Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Holistik Dinamis dari aliran psikolog humanistik Abraham Maslow yang beranggotakan Eldiana Terani, Nadine Rizky Atira, Onita Laudia, Wulandari Intan. Pertama, gambaran teori holistik dinamis Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow memiliki beragam nama, dari teori humanistik sampai teori transpersonal, mazhab ketiga psikologi atau mazhab keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, Maslow sendiri lebih suka menyebut buah pemikirannya teori dinamika holistik. Karena teori ini mengasumsikan keseluruhan kepribadian manusia termotivasikan secara konstan oleh beberapa kebutuhan dan potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Menurut teori ini, untuk mencapai aktualisasi diri, manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan tingkat dasarnya terlebih dahulu, seperti rasa lapar, rasa aman, rasa dimiliki, dicintai, dan dihargai. Teori kepribadian Maslow pada dasarnya bertolak dari sejumlah asumsi dasar tentang motivasi. Pertama, Maslow mengadopsi pendekatan holistik terhadap motivasi, yaitu seluruh orang, bukan satu bagian atau fungsi tunggalnya saja yang termotivasi. Kedua, motivasi biasanya bersifat kompleks, artinya perilaku seseorang bisa muncul dari beberapa motif yang terpisah. Ketiga, manusia termotivasi secara terus-menerus oleh suatu kebutuhan atau kebutuhan lainnya. Ketika suatu kebutuhan terpenuhi, biasanya seseorang kehilangan daya motivasinya dan digantikan oleh kebutuhan lain. Keempat, semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama. Kelima, kebutuhan dapat disusun dalam bentuk hierarki. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York 1 April 1908. Maslow menghabiskan masa kecilnya yang tidak bahagia di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara pasangan Samuel Maslow dan Rose Silosky Maslow. Pada masa kecilnya, Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi kuat. Maslow tidak terlalu dekat dengan salah satu dari orang tuanya, tetapi ia tidak keberatan dengan ayahnya yang seringkali tidak ada di sampingnya. Ayahnya adalah seorang imigran keturunan Rusia Yahudi yang bekerja mempersiapkan barel atau tong. Akan tetapi kepada ibunya, Maslow merasakan kebencian dan kemarahan yang besar, tidak pada masa kecilnya, tapi juga hingga hari kematian ibunya yang hanya berjarak beberapa tahun dari kematian Maslow sendiri. Meskipun telah beberapa tahun menjalani psikoanalisis, kebenciannya yang kuat terhadap ibunya tidak pernah hilang dan ia menolak untuk menghadiri pemakaman ibunya, walaupun saudara kandungnya yang tidak membenci ibunya memintanya untuk hadir. Maslow awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia pun memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember tahun 1928, dan ia pun bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, master pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia pun bertemu dengan mentornya yang lain, yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai tahun 1951, Maslow memperdalami ilmunya di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dengan dua mentor lainnya yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog, yang ia kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek-subjek ini dengan mendalam.
Tulisannya banyak meminjam dari gagasan-gagasan psikologi, namun dengan pengembangan yang signifikan. Penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, berbagai macam kebutuhan, aktualisasi diri seseorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga, di samping teori Freud dan behaviorisme. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Disinilah ia bertemu dengan Kurt Goldstein yang memperkenalkan ide aktualisasi diri kepadanya dan menulis karya-karyanya sendiri. Di sini ia juga mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada tanggal 8 Juni 1970. Kemudian pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.